Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila hadrati jami' awliya ila fi madinati kota Madia Surabaya, wa khususan ila hadrati jami' man hadara fi hadal majlis bi ta'limi ilmi tauhid wa ghairahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah kabupaten wilayah kota Madia Surabaya, wabil khusus jamaah yang hadir di majlis dan sahibul bait, Abah Maun sekeluarga, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam rangka ngaji rutin yang khusus. Malam hari ini saya akan membahas tentang maulid Kanjeng Nabi, dan nanti ada makhlul qiyam. Nanti habis ngaji ada makhlul qiyam. Miturut pandangan ulama syariat dan ulama ahli makrifat yang digabung sehingga menjadi kesempurnaan tentang maulid, Gusti Allah dawuh di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka, lan ora bakal ngutus sapa ingsun ka ing sira Muhammad illa rahmatan, kejaba kecuali ngagem membawa rahmat lil ngalamina, untuk segenap alam sedaya termasuk manusia. Aku tidak akan mengutus dirimu Muhammad kecuali membawa rahmat untuk segenap alam. Lah, yang dimaksud maulid niku miturut ulama ahli syariat Bapak Ibu, kelahiran sosok manusia yang terpilih, berarti kanjeng Nabi. Illa rahmatan lil alamin, beliau membawa
satu ajaran, satu risalah yang dengan risalah ini manusia yang asalnya itu nggak kenal Allah Tuhannya akhirnya kenal. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Qala aidon. Berarti Kanjeng Nabi niku membawa cahaya. Yang cahaya itu untuk umat sampai akhir zaman. Lewat mana? Lewat risalah itu yang dibawa. Makanya sekarang itu apa warisan Kanjeng Nabi adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran yang dimaksud di sini adalah wahyu-wahyu Allah yang dididikkan oleh manusia supaya manusia itu mengenal Allah dari sisi asma, sifat, zat, af'al niki. Atau artinya supaya hati manusia itu betul-betul bisa mengesahkan Allah baik di dalam nama, sifat, zat, af'alnya, sehingga muncullah di dalam Al-Quran itu 4 tahapan tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illahuwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ini tahapan tauhid di dalam Al-Quran cuman ada 4. Hati manusia bisa mengenal Allah dari sisi nama syariat, mengenal Allah dari sisi sifat thariqah, mengenal Allah dari sisi af'al hakikat, mengenal Allah dari sisi wujud makrifat lah ini. Tapi mohon maaf, kira-kira 1 abad ini terkait pendidikan tauhid niki terasa dijauhkan dari masyarakat. Terasa loh Pak. Artinya para alim ulama ini agak takut ketika membahas di antara tahapan tauhid ini lebih-lebih secara umum, lebih-lebih. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan bangkitnya ulama di tahun 2026 Nahdlatul Ulama niki nanti tanggal 27 sampai 30 yang bertepatan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang memilih ketua dan memilih rois. Mudah-mudahan
sesuai dengan namanya Nahdlatul Ulama. Nahdoh niku kebangkitan ulama, para alim ulama, orang-orang yang dipilih untuk menuntun umat. Kebangkitan dalam arti berani menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Berani menyampaikan tentang risalah Rasulullah yang di jalur dinit tauhid niki. Sehingga sesuai dengan hadis Rasul, pewaris para nabi adalah ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Memang selama satu abad ini terasa disembunyikan, Pak. Sehingga ketika kita itu belajar ilmu tauhid itu sembunyi. Akibatnya apa? Kalau tauhid itu tidak sampai pada hati seseorang, otomatis, Pak, condongnya hati kita itu tidak pada Allah, alias kepada dunia. Otomatis, Pak, andaikan kita sholat atau di luar sholat, hati pasti lalai terhadap Allah, pasti lalai. Secara otomatis, Pak, kalau kita jadi pejabat, hati kita akan mudah tersilaukan dengan dunia. Sehingga jangan heran kalau terjadi penyelewangan dana atau korupsi, jangan heran. Karena hatinya tidak ada tali langsung pada Allah, sibuk berzikir pada Allah, enggak ada. Akhirnya mudah hati kita akan tersilaukan dengan kepentingan dunia. Nah, mudah-mudahan betul-betul Nahdlatul Ulama niki terlahir. Bon. Miturut ulama ahli makrifat, yang dimaksud maulid niki adalah kelahiran jiwa seseorang yang sudah terlalu lama menjadi budaknya nafsu. Sudah terlalu lama jiwa kita melalaikan Allah. Sudah terlalu lama kita jadi budaknya nafsu. Loh, ketika kita sudah keluar dari belenggunya nafsu, itu loh hakikate kelahiran. Makanya mengapa Kanjeng Nabi niku yang diperingati kok kelahirane, bukan sedone, bukan wafatnya. Sedangkan kita yang diholi, diperingati itu adalah kematian. Disinilah supaya setiap tahun diadakan maulid niki, hati manusia itu sadar supaya bangkit, supaya lahir dalam alam kefitroan. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan niki keadaan fitrah. Artinya yang fitrah itu jiwa, ruhaniyah, belum kecampuran syahwatut dunia. Lah kita, Pak, yang sudah tua, sudah melewati
akil masa akil balik, mulai jiwa kita, hati kita mencintai selain Allah. Pendamping, mencintai anak, jiwa loh, harta benda. Duh. Posisi kita yang seperti ini dikatakan belum maulid, belum. Sehingga ketika saat maulid, mengapa kita tradisinya membaca sholawat? Maqamul qiyam. Makhalul qiyam kita itu mengapa tradisinya? Karena di dalam itu pujaan-pujaan dengan harapan kepada Allah supaya jiwa kita itu bisa lepas dari belenggunya nafsu. Makanya Allah dawuh dalam ayat di atas tadi, illa rahmatal lil alamin. Kalau betul-betul jiwa kita terlahir, Pak, mesti mengutamakan kepentingan umat. Sehingga sosok Kanjeng Nabi niku kita teladani. Napa? Apa yang harus kita teladani dari sisi Rasulullah? Macam-macam sifatnya, Pak, Rasulullah itu yang harus kita teladani. Di antaranya di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah bersabda, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mana percontohan teladan yang bagus bagi diri seorang rasul? Liman kana yarjullaha. Iki liman terhadap hati seseorang, karena kang ono sopo opo atine wong iku yarju, duweni keinginan, mempunyai satu keinginan Allah untuk mendekat dan bertemu Allah. Niki teladan yang biasanya dibahas para alim ulama. Jenengan kali kula yang sudah melewati batas umur niki, lekaslah. Hati ada keinginan untuk kembali mendekat dan bertemu Allah. Niki teladan yang paling mendasar bagi diri seorang rasul itu di situ. Mengajak terhadap umatnya masing-masing untuk lekas hati jiwa ini setelah lama kita tinggalkan Allah, karena jiwa hati kita mencintai selain Allah, lekaslah kembali untuk ke Allah seperti anak kecil. Anak yang belum balik, jiwanya murni datang Allah. Kita yang sudah tua, kita yang sudah melewati tahapan-tahapan masa balik, mulai condong hati kita pada selain Allah. Nah, inilah dipanggil untuk kembali sebelum kematian itu datang. Bahkan Allah juga mengatakan seruan ini di dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Niki, Pak. Wahai jiwa yang damai. Asalnya jiwa kita itu mboten damai, Pak. Dikatakan boten damai, tidak damai
Karena jiwa selalu menjadi budaknya nafsu, dengan bukti hati kita selalu condong menginginkan sukses kehidupan dunia. Loh, semua kita Pak ngalami seperti itu. Makanya dengan kelahiran baginda Rasul niku, apa risalah yang beliau bawa? Tidak hanya hukum-hukum syariat saja yang untuk mendidik jasmaniah biar al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi, netepi hukum syariat saja ndak. Oleh karena manusia itu ada unsur rohani, maka Rasulullah juga membawa risalah hakikiyah yang ajarannya disebut tauhid, mengesahkan Allah. Inilah untuk mendidik jiwa kita supaya betul-betul sadar dan mau kembali kepada Allah. Nah, ketika kita belum sadar, belum menyadari atas risalah Rasulullah di jalur tauhid niki Bapak Ibu, otomatis siapapun kita, hati kita akan condong terhadap selain Allah. Bahkan di dalam salah satu makalah beliau Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, atine menungso itu ada dua, husnul a'mali nata iju husnil ahwal. Pertama, mingkol bin zahidin niki, ati sing condong dateng Allah. Hati yang condong hanya kepada Allah dikarenakan beliau menteladani apa yang telah diteladankan kanjeng Nabi niki. Yang nomor dua, mingkol bin rohibin, hati yang condong terhadap selain Allah. Rohib itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Hati Pak, bukan jasmani. Kalau jasmani wajib jenengan iki meraih dunia karena kebutuhan di tengah-tengah keluarga. Cuman hati yang nggak boleh. Loh, ketika saat hati condong, jiwa kita condong kepada persoalan kehidupan kesenangan dunia, maka inilah disebut sebagai jiwa yang kotor. Wama ubari'u nafsi innan nafsa la amarantum bisu. Mesti hati sampai niki berbuat jahat kepada Allah dengan bentuk melalaikan, tidak ada kesadaran bahwasanya segala hal apapun yang kita lakukan sebetulnya itu bersumber dari Allah. Kita sifatnya la haula wala quwata, tapi belum sadar. Itu tadi, karena kita masih menjadi budaknya nafsu. Cahaya belum datang, istilah Rasulullah belum dilahirkan, berarti hakikatnya belum ada kelahiran jiwa kita ini, belum bangkit dari kuburnya nafsu. Akhirnya teladan Rasulullah lewat risalah beliau kita terima, baru mulai Pak. Wajahidu fi sabilihi, berani merangi nafsu. Berarti kita dikatakan sebagai menteladani apa yang sudah Rasulullah lakukan. Terutama ini, limangkana yarjullaha, hati ada keinginan untuk kembali mendekat bertemu Allah. Akhirnya disebut nafsul
mutmainnah. Irji'i, kembali yo sira, bali yo sira he nafsu ila rabbiki maring pangeranmu. Nafsu lah syarat niki sing abot napa? Radiyatan. Tapi kalau hati sampean sudah ada keinginan kembali kepada Allah, mboten berat Pak. Napa radiyatan ini? Ridho jenengan lepas hati dari apa yang sudah dicintai selain Allah tadi. Pendamping, anak, harta benda. Sekalipun kita setiap saat jadi satu sama keluarga, pekerjaan, hati dilarang untuk mencintainya. Caranya bagaimana? Kita awor, kita campur, tapi enggak terpengaruh. Akhirnya Allah memberikan jalan. Hal ini di dalam surah Al-Ahzab juga ayat 41-42. Ini khusus kita sebagai umatnya Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Niki carane, Pak. Jenengan gembul atau campur dengan miliatan uang. Banyak istri misalnya, banyak anak, banyak jabatan, banyak proyek. Anda tidak akan terpengaruh, terbuai dengan hal itu manakala hati sampean selalu berzikir. Uzkurullaha dzikron katsiron. Ingatlah kamu sekalian Allah ing Gusti Allah. Artine ingat iki Pak, nyadari kalau segala hal apapun yang kita lakukan itu ada sang penggerak, satu-satunya adalah Allah. Yang mana Allahnya? Yang disebut laisa kamislihi syai'un. Ya hidup dalam diri kita ini, yang tidak bisa dilihat dengan mata dohir, tapi bisa dirasa, dilihat dengan mata hati. Sebab jikalau tidak ada Allah, kita makhluk tidak bisa apa-apa. Dasare kan la haula wala quwata. Makhluk ini ora iso apa-apa, tidak punya hak apa-apa, bisanya apa-apa semata-mata illa bil ini, hidup dalam diri jenengan ini. Dzikron kelawan sejatine dzikir, pundi sejatine dzikir. Kalau uzkurullaha ini adalah hati seperti Kanjeng Nabi dalam surat Al-Insan 25 selalu membaca Allah. Hatinya berarti mengatakan, mengucap Allah, 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 Allah. Terus kalau Kanjeng Nabi bukrota wa asila, dari pagi sampai sore wa asila sampai Pak, berarti 24 jam. Kita bagaimana? Sak isoe, sak mampu. Tapi kulo yakin nanti jenengan karena terbiasa bisa sampai 24 jam Allah menghendaki. Bahkan tidak bisa diputus, Pak. Hati ngucap Allah itu nggak bisa diputus. Dzikron dengan ingat yang sebenar-benarnya, ingat katsiron tur kang banyak. Saukeh-ukeh
Sejatine dzikir iku bagaimana toh? Inilah yang sering kami maksud, wa huwa adzikru bisiril asrar min sudurit tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sejatine dzikir iku mboten diucap, mboten menyebut nama. Iku sejatine dzikir lho ya. Lah terus dirasa, diimani. Caranya bagaimana? Gini. Ketika jenengan iki melakukan ibadah apapun, mahdoh atau gairu mahdoh, murni atau tidak murni, hati sampean harus senantiasa merasakan hadirnya Allah dalam diri Anda. Waktu sholat, berdiri, rukuk, sujud, duduk, Anda harus wajib merasakan Allah itu hadir. Buktinya kalau Allah hadir, Anda bisa bergerak itu. Sebab gerak Anda itu sebetulnya yang menggerakkan Allah. Dan gerak itu nanti kalau naik satu level lagi, geraknya Allah yang memiliki. Awalnya sih memang kita harus merasakan hadirnya Allah. Kalau hati sampai sudah merasakan betul-betul selalu hadiri Allah sambil hati ngucap Allah Allah, mesti Allah akan menanam dua kesadaran. Kesadaran pertama, jenengan akan mengakui kalau kita itu laksana seperti wayang kulit, tidak bisa apa-apa. Lalu illa billah dimunculkan dalam hati kesadaran bahwasanya segala hal apapun yang terjadi, sang penggerak satu-satunya adalah Allah. Ya hidup dalam diri jenengan. Jenengan nafas, ya dinafaskan. Kita tidur, ya ditidurkan. Kita bangun, dibangunkan. Bahkan Allah juga dalam satu ayat mengatakan, huwa ma'akum wa aina ma kuntum. Dia itu, Allah ini lho maksudnya, ma'akum, selalu bersama jenengan. Wa aina ma kuntum, dan dimanapun kau berada, selalu Allah bersama kita. Berhubung hati seseorang belum ada kesadaran, lalai Pak. Ini belum ada kelahiran jiwa loh ya. Tapi jenengan sudah ada kelahiran jiwa, maka menyadari mesti Allah menjatuhkan kesadaran kalau segala-galanya itu bersumber dari Allah. Kalau seperti ini, maka Allah akan menarik jiwa itu di alam fana. Alam di mana di dalam hati sampean sudah tidak ada pengakuan diri, baik wujudnya, baik kehendaknya, baik perbuatannya, sudah tidak ada. Akhirnya yang ada adalah innani anallah. Itulah makrifat. Cuman pertanyaannya berapa detik, berapa menit, berapa jam. Itu urusan Allah. Urusan Allah. Sehingga ada satu pertanyaan. Kalau kita sudah di makom makrifat waktu sholat itu, manusianya nggak ada, apakah yang sholat Allah? Ini pertanyaan dong nggih. Pertanyaan. Jawabannya sederhana Pak.
Kalau ini ditarik dari sisi syariat, tetap sing sholat itu manusia. Umpama tauhid itu diunggahno sedikit, jawabannya gini, manusia bisa sholat iku sebab digerakni Gusti Allah. Niki golongan am yang sudah agak sadar. Tapi tauhid yang seperti ini masih ada dua, Pak. Ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Jenengan harus berani untuk memurnikan tauhid. Ini namanya takhlisut tauhid. Harus. Wong Kanjeng Nabi mawon diparingi wahyu tentang kemurnian tauhid kok. Surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwasanya Allah itu adalah Esa. Ya, ini Pak, pembahasan tentang Esa itu tauhidnya itu harus sampai pada illa ana. Dan ini semuanya termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim tentang illa ana. Dalam surat Toha ayat 14, dalam surat Al-Anbiya ayat 25 tentang tauhid puncak murni niki termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Berarti menandakan bahwasanya dulu zaman Rasulullah itu juga menerangkan, menjelaskan risalah ini apa maksudnya illa ana. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan, gak mungkin wahyu ini diturunkan. Ingat Pak, Rasulullah niku hamba yang amanah, gak pernah dikorupsi, gak pernah, amanah. Mesti beliau sampaikan padahal resiko nih Pak, bagaimana di tengah-tengah kafir Quraisy, bagaimana beliau diintimidasi, bahkan mau dibunuh, dikejar-kejar, akhirnya diperintahkan Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai wafatnya pun beliau itu dimakamkan di Madinah. Makanya jenengan sing umroh ataupun haji, sempatkan untuk ziarah. Sempatkan, walaupun itu bukan syarat atau rukunnya haji dan umroh. Sempatkan. Karena apa? Nanti ada keterangan sendiri. Kembali kepada ila ana pun. Apabila ini saya jawab dari sisi hakikat ulama ahli makrifat, jawabannya bagaimana? Yang dikatakan kemurnian tauhid itu, baik yang ada di tengah-tengah ibadah murni maupun tidak murni, hati beliau itu sudah tiada selain Allah. Berarti yang melakukan semua itu hanyalah Allah sendiri, tanpa perbendaraan dengan pihak lain, karena pihak lain sudah tiada. Kan ngeten tuh Pak, prosesnya makrifat itu kan ngeten. Pertama muraqabah, kedua fana, ketiga makrifat. Muraqabah ini masih ada dua Pak. Ana abduka wa anta rabbi. Kalau fana sudah ketiadaan keduanya niki. Ana abduka sudah tidak ada,
wa anta robbi iku nggak ada. Akhirnya muncul makrifat iki hanya ana Allah. Nek tadi ana iki mukhotabnya ke hamba. Wa anta iku mukhotabnya Robbi Tuhanku. Gusti kula niki kawula jenengan, saya hambamu dan panjenengan iku Tuhanku. Nah kalau sudah difana maka hilang keduanya. Akhirnya ana ini Pak pindah ke makrifat ini, ana Allah. Murni sudah. Tapi orang lain tetap memandang jenengan makhluk yang sholat. Tapi hati jenengan yang sudah ke makrifat, jenengan sudah tiada. Sudah tidak mengakui keberadaan jenengan. Baik tentang wujud sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah sudah enggak ada jenengan. Akhirnya yang ada ingsun. Inilah yang dimaksud innani anallah la ilaha illa ana. Oleh sebab itu fa'budni, nyembah sira ing ingsun, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat, lidzikri, semata-mata mung ingat pada ingsun. Ini makhluknya sudah enggak ada. Nama Khalik juga enggak ada. Nama ingsun, ya niki kemurnian tauhid di sini. Lah, berkenaan dengan kemurnian tauhid ada ayat yang paling mendasar bahwasanya para rasul itu menyampaikan hal ini, jatuhnya di surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad dalem Gusti, aku Allah, maksudnya yang dawuh, enggak pernah ngutus utusan sebelummu termasuk dirimu, kecuali wajib nerima inti wahyuku ini untuk disampaikan terhadap umatnya masing-masing termasuk dirimu. Inti wahyu, inti tauhid, kemurnian la ilaha illa ana. Wis. Makanya di dalam syariat kan ada 4 tahapan dalam agama Islam: syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Ada di sini. Loh, ayat ini mendasar dan memberikan bukti kalau Rasulullah tidak hanya beliau itu menerima wahyu saja, akan tetapi beliau sampaikan. Yonikilah akan memunculkan kelahiran jiwa jenengan kali kula. Wis. Makanya tadi saya katakan jenengan iki kalau ditakdirkan Allah secara syariat bisa umroh atau haji, eman-eman jenengan ziarah ke makam Rasulullah. Terus apa yang harus kami lakukan? Sampai sebabnya setiap hari, setiap saat menteladani Rasulullah sistemnya, tapi belum ketemu secara fisik belum ya, secara jasmani belum ketemu. Sebab ada yang bermakolang ini Pak, jikalau kau belajar satu ilmu tapi nggak ketemu orangnya, berarti gurumu setan. Lah ada yang bilang gitu toh. Ada yang bilang seperti itu.
Terus semua ilmu itu sumber dari Rasulullah. Wong kita belum pernah ketemu Rasulullah, zamannya kita itu belum tidak ngalami, berarti guru kita setan. Akhirnya dijawab, iku al ulama'u warasatul anbiya. Sebagai ganti pewaris para nabi dan para rasul. Berarti apa bedane sampean ngaji ning buku, kitab, terus ning YouTube? Niku boleh dong. Saya katakan al ulama'u iku YouTube niku. Nek fair-fairan lho Pak ya. Fair-fairan. Kalau kita disuruh ke sumbernya langsung, lawang Rasulullah pun boten wonten. Bukan zaman kita. Teladani ya niki. Ya jangan dangkal. Nantilah kalau jenengan ini sudah sampai pada bab siapa sih sebetulnya yang mengajari kita, yang memberikan petunjuk kita, yang jadi guru kita sebetulnya siapa. Nanti ada bab yang menjelaskan tentang siapa mursyid sesungguhnya kita. Hakikatnya ya Allah. Sebab yaiku satu-satunya guru, satu-satunya mursyid yang tidak bisa mati dan tidak pernah meninggalkan jenengan, baik di dunia ataupun setelah meninggalkan alam dunia. Allah selalu bersama jenengan. Oleh sebab itu jadikanlah itu sebagai guru panjenengan satu-satunya, guru yang tidak bisa meninggal. Bapak Ibu, mengapa saya harapkan untuk ziarah? Supaya menyempurnakan ilmu jenengan. Makom niku minangka ibarat syariate. Tidak bisa masuk langsung ke raudhah, nggak ada masalah. Sing penting syariate tawajuh. Niki syariat. Sak bisa sampean. Bisanya membaca Fatihah ya Fatihah. Bisanya membaca kulhu ya kulhu. Intine sampean adalah untuk menyambungkan keilmuan yang selama ini kita nggak pernah langsung secara dohir, secara jasmani itu bersamanya, tapi secara rohaniah selalu bersamanya. Dengan bentuk mana? Teladan yang jenengan lampai teladani Rasulullah. Apa? Limangkana yarjullaha. Nanti kalau hati sudah betul-betul sampai pada makom fana ma'rifat, mesti sifat karakter tabiat jenengan secara otomatis akan mengikuti sifat Rasulullah. Penyabar. Yang tadinya kita itu suka marah-marah, apalagi ketika menghadapi kondisi yang gak cocok, marah-marah. Terus tadi awak kita itu gampang ujub, merasa lebih baik daripada orang lain. Koyok-koyok manungsa niku ada saktanya. Sakte apa saktawa? Derajat-derajat ngene iki lho. Nek kulit kuning Arab iku saktene luwih dhukur. Nek sawuh matang utawi ireng saktane nisor, enggak ada itu nanti.
Kan sudah dikatakan antara wong Ajam dengan wong Arab itu enggak ada sakta. Ini kalau sudah berkarakter Rasulullah. Ujub iku ilang. Seiring berjalannya jenengan iki selalu berzikir terhadap Allah, maka otomatis Allah akan membersihkan sifat-sifat yang madzmumah yang Allah celah. Itu tadi hasud, merasa lebih baik daripada orang lain, nggak ada akhlak. Ini dihapus Allah. Dihapus. Atau sifat-sifat yang terburuk kita selalu melalaikan Allah, nggak menyadari kalau semua itu Allah, nanti akan dihilangkan Allah sendiri. Akhirnya jenengan ikilah sebetulnya yang pantas sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpami kula ngomong gen, yo gen jenengan iki gene Rasulullah. Sifat. Sebab di dalam kitab Kauniyah niku Allah jelaskan gini, Pak. Kuwi yo kalau ingin tahu duriyah Rasul iku gampang. Kita nggak butuh kitab sezaman, nggak butuh tesis, gak butuh DNA, gak butuh. Cuman satu. Lihatlah sifat lan karakternya sama enggak ambek Rasulullah. Nek kitab Kauniyah iku ngene, Pak. Kelengkeng, buah kelengkeng. Mungkinkah ini tukul tumbuh dari buah jeruk? Mungkin. Kelengkeng nih le. Ada kelengkeng. Iku bilang, aku iki tumbuh dari pohon jeruk. Aku anake anake jeruk. Ngoten niku mboten sah, Pak. Lihat sifatnya aja. Kalau jeruk itu bagaimana rasanya, kalau kelengkeng bagaimana rasanya. Sedangkan buah jeruk nggak pernah ngomong aku anake jeruk. Aku keluar dari pohon jeruk. Gak usah ngomong gitu. Orang lain podo tahu kalau itu buah jeruk muncul dari pohon jeruk. Niki kitab Kauniyah itu di situ. Sekarang kalau kita bicara tentang polemik nasab nilah, ya dah. Nggih ngapunten Kang Kadah. Nyenggol didik rapopo, tapi saya tidak ada niatan untuk menjelekkan, enggak ada. Karena semua manusia di mata Allah sama. Cuman iman takwa yang membedakan. Ya gini, sama enggak sifatnya dengan Rasulullah? Nek Rasulullah itu enggak pernah Pak minta-minta. Lha ayatnya illa rahmatal lil, malah aweh memberikan, boten minta. Umpama kiai gak oleh minta. Loh kalau memang betul-betul gennya secara ruhaniah Rasulullah, pasti gak akan pernah berani minta. Kalau diberi tetap beliau terima, tapi tidak untuk dirinya. Terima kasih.
habis menerima dikasih. Siapa yang membutuhkan? Misalnya si A memberikan si B, diterima oleh si B. Bisa jadi ini nanti bagiannya si C. Itu teladan Rasulullah. Intinya tidak memperkaya diri. Hati orang akan bisa seperti itu menteladani Kanjeng Nabi manakala betul-betul satu hamba ini hatinya menerima risalah Rasulullah tauhid, yastami'unal qaula lalu fayattabi'una ahsanahu, diamalkan. Akhirnya beliau ditaruh Allah di muraqabah, Allah terasa dekat, walaupun masih ada dua, hati merasakan hadirnya Allah sebagai sang penggerak kita. Lama kelamaan zikir ini terus menerus ya, akhirnya Allah meletakkan hati itu di alam fana. Kalau di sini Pak jadab, jenengan wis lali opo. Atiku sudah tidak ada keakuan diri atau selain diri makhluk sudah enggak ada. Cuman pertanyaannya, ketika ada di fana, jenengan ini diletakkan Allah di khos apa, khawasul khawas. Khos ataukah khawasul khawas? Kalau diletakkan khos, gendeng saakali. Ini biniku orang tidak tahu. Terhadap anak kita juga enggak tahu. Terhadap kerjaan juga enggak tahu. Nah, ini bisa jadi terjadi ketika jenengan sholat. Akhirnya jenengan rokaatnya enggak tahu. Lupa rokaat. Lupa rukuk, lupa sujud. Tata tertibnya kan gini Pak. Habis takbiratul ihram, mestinya kan rukuk gitu. Kalau langsung sujud, ngoten niku makmume mboten bingung ah. Halo, bingung. Loh, dia jadab Jadab itu apa? Ditarik Allah di singgasana Allah di alam keahatan. Bagaimana hukumnya? Mboten napa-napa di mata Allah. Ya niki sing dimaksud qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salat sing khusyuk ya ngeten iki. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Bahkan perintah untuk ke situ itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin. Tegakkan salat itu dengan khusyuk. Artinya itu lali selain Allah. Tidak apa-apa. Hukum syariat pun tidak bisa menghukumi karena beliau itu bighairi aklin. Jadi nggak ada dosa nggak ada. Wong selain Allah nggak ada kok. Mosok sih Gusti Allah dosa. Pun kecuali sampai ditaruh di khawasul khawas. Akal masih nyambung terhadap anak, istri, harta benda, tapi hati wis gak nyambung terhadap ini. Hati hanya menyambung dateng Gusti Allah saja.
Pun gini iki teladan. Inilah Pak kelahiran yang dimaksud Kanjeng Nabi niku ada di sini secara hakikatnya. Makanya mengapa setiap tahun kalau bulan Rabiul Awal iku kok diperingati Maulid. Iku supaya jenengan iki jiwa terlahir. Berhubung ilmu tauhid itu dijauhkan dari kita sebagai umat, hanya sekedar ritual jasmaniah aja. Makanya jenengan waktu makhlul qiyam nek jenengan notok wonten alam musyahadah ya mesti ketemu lah gak kadik gak. Tapi lah lapo terus sampean ceritakno. Mboten angsal diceritakne. Nek sampean ceritakno berarti ada indikasi riya. Saged dipaham nggih? Apa maneh sing plotat-plotot niku jare ketok jare. Niku kadzib pun, kadzib. Ngerti kadzib nggih? Geroh, bohong. Bahasa Maduranya apa? Nyapeh. Ya udah. Sing penting umat ini harus dibangkitkan rohnya. Otomatis harus dengan ilmu tauhid ini, Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ketika sampean iki ditakdirno syariate bisa umroh atau haji, tolong ziarah. Secara fisik sambung nih, secara rohaniah sudah, secara jasmaniah mumpung di sana sambung ke. Artinya berziarahlah sana. Kulo yakin di sana nih kulo antri toh Pak. Kalau Allah jatahe sampai ditakdirno secara fisik bisa masuk, pasti bisa. Walaupun kelihatan ketat, tapi Allah berkehendak in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau tidak bisa masuk, ya sudah, kan ada tempatnya sendiri-sendiri toh. Ya udah nyambung dari situ aja. Apa yang harus kita baca? Ya sudah, sampean Fatihah, kalau nggak bisa ya kulhu atau Bismillah, wis ngoten mawon. Sak bisanya. Jadi kesimpulannya Maulid yang sesungguhnya adalah terlahirnya jiwa manusia dari belenggunya hawa nafsu pun. Jadi di sini langsung mahul qiyam. Dan doa petugas mungkin untuk maju ke depan nggak apa-apa, atau di situ juga nggak apa-apa, sak kerso hati sampean. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله لا إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله
إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد من الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله عليه وسلم صلى الله مادي يا ربي صل وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي. يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات عليك. أشرق الكون متيها جاه بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجنى يا نبي عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات عليك. فاطرموا يهنى المثاني فهزار اليمن وران واستضيئوا بجمال يا رسول الله فاق في الحسن تفرد يا نبي لك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله ولعنة الله ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفر هي صوتنا عطاء
الله الله جمع الفخر المؤمن يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام الله الله صلوات الله ثاني ربي كل حمد جل أن يحصره العال إذا همنا بهجوني الله الله مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام الله الله صلوات الله يا رسول الله أهلا بك النبي كان صعان وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود صلى الله عليه يا نبي عليه يا رسول يا جد الحسن سين صلى الله واهدنا نهج سميني كي به نصان ونرشان ربي بلغنا بجاهي في جيواني خير مقعان صلى الله عليه يا نبي صلى الله يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
محمد صلى الله عليه وصلاة الله توشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجند صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana ya Allah bi maulidi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana wa man hadara fi hadzal majlis ya Allah. Nawwir qulubana binuri hidayatika wa binuri ma'unatika wa binuri rahmatika wa binuri syafa'atika wa binuri ma'rifatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala